Hai, balik lagi di podcast Gen We Unut. Bareng aku lagi, Mutiara. Dan masih seputar namanya juga kita anak Gen B, jadi otomatis kita bakal ngomongin tentang keuangan. Tapi kita tentunya gak bakalan ngomongin tentang teori keuangan ya. Jadi kita bakal ngomongin fun-fun aja. Jadi hari ini masih bersama bintang tamu kita yang spesial, tentunya Kak Cahaya. Hai. Semangat ketemu banget, lagi. hai, gitu. Kak Cahaya selaku CEO dari Fin-E Bali. Kita masih ngobrol. Pamer. Bisa di zoom ya nanti di edit ya? Bisa di zoom nggak? Oke. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Sebenarnya kita udah nggak tahu sih mau ngobrolin apa. Cuman kita hubungin lagi nih sama generasiku gitu. Karena generasi kamu dan aku berbeda gitu. Iya sih. Apalagi yang berbeda di antara kita? Agama. Zodiak juga berbeda. Oh iya zodiak. Tapi kita ngomongin zodiak gitu yes, ya kan. Oke, jadi kita mau ngomongin tentang gimana keuangan yang bisa kita hubungin gak sih sama zodiak? Percaya gak sih zodiak, Kak? Aku percaya. Percaya. Kenapa percaya? Karena dia bisa aku baca. Dan aku percaya apa yang bisa aku baca. Tapi emang relate gak sama? Nah, relate. Mostly aku ketemu seseorang misalnya kayak dia kok susah banget nih orang ini kasih tahu ya kamu Taurus ya kayak gitu sih. Oh gitu. Kayak dia punya pikirannya dia sendiri kayak gitu sih. Terus kayak misalnya dia kamu sensi banget sih orangnya kamu Virgo ya. Bener. Iya rata-rata kayak gitu. Terus kayak misalnya aku punya temen dia selalu ngungkit kan masalahnya dia dulu loh. Oh pasti Scorpio ya. Udah tahu ya spesifikasinya ya Kak ya? Karena aku suka baca kan. Jadi aku baca kan. Jadi misalnya kayak Aquarius apa, terus apa lagi ya, Pisces dan lain-lain kayak gitu. Jadi, sebagian besar ada sih di karakter itu apa di orangnya gitu. Cuma percaya atau enggak ya aku percaya aja sih. Tapi terkait ramalan itu percaya enggak? Kalau ramalan aku percaya karena aku pribadi kan sebenarnya seorang forecaster finance. Itu kan juga kayak kita misalnya melakukan estimasi atau forecasting keuangan kan sebenarnya bahasanya adalah meramal kan. Iya, tapi ada datanya. Nah, kalau di sini meramal tanpa ada data itu baru benar-benar yang namanya meramal gitu loh. Nah, kalau itu aku nggak terlalu percaya. Misalnya kayak tiba-tiba kesurupan kan. Oh, kamu besok akan menikah gitu misalnya. Nah, itu aku kurang percaya yang kayak gitu sih. Tapi kalau meramal dengan data aku percaya. Tapi biasanya Kakak zodiak baca di mana? Aku zodiak biasanya lihat di Google aja sih kayak random gitu. Iya. Dulu waktu zamanku lawas banget ada di koran itu ada. Jadi aku selalu baca kan setiap minggu ramalan zodiak Gemini gitu misalnya. Dari hari Senin sampai Jumat akan sial terus gitu misalnya. Aku selalu baca di koran. Kalau sekarang tapi benar nggak kejadian? Enggak sih. Enggak. Aku rasa kalau itu benar-benar kejadian seluruh Gemini pasti akan sial di dunia ini. Gitu sih. Oke. Jadi kita mau baca ramalan nih walaupun nggak percaya ya, tapi siapa tahu kan sebenarnya ramalan tuh bisa jadi motivasi nggak sih Kak? Bisa. Kalau ramalannya bagus ya pasti motivasi. Tapi kalau ramalannya misalnya kayak keuanganmu minggu ini buruk ya udah aku skip aja. Oh gitu. Kita lihat Gemini ya. Gemini dulu nih yang narasumbernya dulu. Nanti kita satu-satu bakal bacain. Bintang yang paling dibenci. Iya ya, kenapa gitu ya? Tapi memang iya sih. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena di antara seluruh bintang hanya Gemini aja yang pure manusia. Oh, coba dari Pisces, ikan. Lambang-lambangnya. Terus Sagittarius setengah hewan. Terus apa namanya? Virgo juga manusia tapi perempuan. Kalau Gemini kan 2. Terus Scorpio kalah jengking. Terus apa lagi? Yang lain siluman gitu ya maksudnya. Yang lain. Canda ding. Di geng-geng zodiak nyerbu. Ini kita baca nih ada ramalan 2023 keuangannya Gemini. Gimana tuh? Dari awal ya. Kamu masuk ke tahun 2023 dengan penuh percaya diri. Benar saja, tahun ini membawa banyak kabar baik untuk kamu. Kamu akan mendapatkan banyak perhatian dan hasil kerjamu juga akan menjadi sorotan. Selamat ya. Oke, keuangan. Tampaknya tahun ini kamu akan mengubah gaya hidupmu yang secara nggak langsung dapat memberikan dampak positif pada keuangan. Ya.
Kayaknya itu memang bakal aku lakukan sih. Merubah sesuatu mungkin gaya hidup atau apa. Terutama yang pertama tadi yang soal apa itu? Perubahan Mendapatkan gitu ya. banyak perhatian dan hasil itu kerja. kayaknya bakal berlaku untuk Bin A sih tahun depan. Kayaknya iya, bakal jadi tahunnya kita. Semoga ya, doakan teman-teman. Ya, semoga Mm-mm. Vin A bisa memberikan perubahan lah gitu kan. Iya, Yang lebih baik. pasti. Cinta mau dibacain nggak? Boleh. Menjalin hubungan tidak menjadi Apa? Menjalin hubungan tidak menjadi prioritas kamu pada tahun 2023. Bener. Kamu malah lebih sering menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Oh, ini kayaknya yang belum nikah sih. Iya. Tak masalah karena mereka juga orang terpenting dalam hidup. Harus bisa membagi perhatian berarti Kak. Iya. Tapi memang namanya startup ya. Kalau kalian nonton film startup, film Korea itu nonton. Aku enggak, aku Suka pribadi Korea ya. enggak suka. Nanti Kayaknya yang pokoknya lain nonton mungkin sih. teman-teman yang lain sudah pada nonton gini ya, film Korea ya, nonton ya film startup kan. Di situ episode satunya kan ada siapa namanya yang ganteng itu, Siapa? kayak aku itu, siapa namanya? Nah bukan, satu lagi. Kita cari dulu ya. Saya enggak tahu ya. Siapa? Han Ji Pyong. Oh, Han Ji Pyong itu kan, kalau mungkin Mutiara setelah ini harus nonton startup. iya wajib. Episode 1 itu relate banget sama aku waktu masih muda. Kenapa tuh? Karena waktu itu di situ Ganteng. Han Ji Pyong bukan, Oh, Han Ji Pyong muda itu benar-benar membangun bisnisnya itu dari saham. Dia trading saham, dapat juara, terus jadi seterkenal itu Han Ji Pyong. Nah itu persis seperti yang aku alami waktu tahun 2014 pertama kali aku itu juara pertamaku loh, juara nasional trading competition. Itu aku pertama kalinya dapat juara seumur hidupku. Aku nggak pernah dapat juara loh. Pada akhirnya itu juga yang merubah karirku ke depan. Persis banget sama yang terjadi di film Ya, startup. rekomen banget deh untuk nonton Wajib. startup itu. Wajib ya. Untuk anak-anak muda itu tontonan wajib banget, karena di sana bakal penuh banget sama drama perjuangan startup. Startup itu startnya gampang, upnya yang susah. Coba deh kalian buat startup, merasakan drama-drama di dalam perusahaan. Oke, mungkin banyak yang tertarik juga sama buat startup, kan startup tuh bahasa kekinian banget tuh. Jadi Iya, kayak banyak orang tuh pengen buat startup gitu bawaannya. Boleh aku yang nanya sekarang, Boleh. bintangmu apa? Bintangku Leo. Wis, coba kayak gimana? Oke. Leo itu, aku punya temen rata-rata mereka itu kayak apa namanya, well prepared orang. Jadi misalnya kayak temanku nih mau ketemu cewek, dia bisa mandi lama banget, terus pakai parfum seharum-harum. Biar kelihatan bagus nggak sih? Biar gini, Iya. apa namanya, pakai baju yang paling baru, terus apa namanya, pokoknya well prepared banget orang. Kayak gitu nggak sih, Mut? Kadang ya. Tergantung situasi sih. Kalau telat juga harus buru-buru gitu. Enggak, ya mereka orangnya well prepared rata-rata. Aku punya tim di Vin A itu bintangnya Leo, orangnya well prepared banget. Dan rata-rata mereka itu adalah contoh seorang pemimpin sih, rata-rata. Mungkin karena Leo ya. Iya, karena Singa kan. Iya benar. Nanti nggak rajanya singa. Hah? Saya tersinggung ya. Oke. Nah ini kalau Leo nih, kamu sudah memikirkan matang-matang berbagai hal yang kamu inginkan di tahun 2023, dan itu semua berkat semua kejadian yang terjadi di tahun 2022. Kamu akan menjadi lebih fokus pada tahun ini dan meninggalkan semua hal yang akan menghambat perkembangan diri kamu. Keuangan, pelan-pelan saja. Jika kamu ingin membiasakan diri untuk menabung, maka coba dari hal kecil saja. Bisa dimulai dengan membawa bekal sendiri supaya nggak boros beli makan siang di luar. Kok ini nyindir saya sih? Males deh bacanya. Okay. Tapi emang bener sih, misalnya kan seperti yang kakak bilang, nabung tuh ya penting. kita kan barusan bahas kan apa namanya di podcast sebelumnya tentang nggak usah terlalu terburu-buru kan. Iya benar. Pas banget sih kayaknya. Apakah di tahun itu disuruh menikah? Ini kalau cintanya sih, kamu sepertinya memerlukan lebih banyak ruang dalam hubungan. Nggak masalah, asalkan itu dibicarakan pada pasangan. Jika dia mencintaimu, dia akan menghargai keinginan. Oke, pasangannya bintangnya apa? Kok diam? Gemini. Gemini. Wow. Terus gimana sejauh ini berpasangan dengan Gemini?
Unik sih ya. Gemini bulan apa? Soalnya punya karakter yang berbeda sih. Nah, aku nggak punya pasangan sih. Serius? Nggak punya pasangan dia? Nggak punya. Komen di Gemini bawah. biar menarik kakak aja. Apa? Oh. Ah? Ini serius nih nggak punya? Tadi tonton iya nggak loh. ya? Iya nggak ya? Iya nggak? Gen Z ini setiap ditanya kayak gitu loh. Kayak dia bilang, kamu punya pacar nggak? Dia punya sebenarnya, kayak temanku ini loh nih kayak ini. Oh gitu. Punya nggak pacar gitu? Biar Kayak bisa gitu menarik padahal yang punya lain, loh gitu. Kak. Gitu konsep kita. Oh. Jadi memperkuat pusat nih, memperbanyak cabang. Sama kayak startup gitu nggak sih? Atau bisnis kan gitu juga. Aku baru tahu loh mau Kayak gitu. memperkuat Kita tuh pusat. harus bisa mengimplementasikan kehidupan nih. Bisa juga kita terapkan juga di perbisnisan dan karir kan. Kalau misalnya kakak nih buat bisnis, satu cabang rame, pasti pengen buat cabang lagi. Pusatnya deh rame. Ayam geprek rame satu, pasti buka lagi tempat lain. Ya kan? Enggak. Mixu, Oh iya. iya kan? Kalau Dimana-mana. secara bisnis enggak, aku fokus di pusat aja. Tapi rata-rata pasti gitu kan. Kalau aku tipenya kalau udah jatuh hati sama satu perempuan selamanya sama dia. Saya ngomongnya bisnis sih tadi, Iya, iya. gitu. Saya ngomongnya Sama bisnis. di bisnis aku gitu juga. Once pusatku udah strong, pusatnya aja. Oh, Oke. Tapi kalau ada orang yang membuka cabang, aku kasih orang itu yang ngeluarin modal untuk buat cabang lain. Tapi tetap terkonek ke pusat. aduh Gemini lucu ya ternyata ya. Ya agak psycho sih. Makanya banyak nggak di itu, banyak yang tahu nggak sih hashtag Indonesia tanpa Gemini? Serius? Iya, coba Wow. cari di Google. Ada Indonesia tanpa Gemini. Ada apa dengan kami ya? Tapi memang kalau aku pribadi ya, itu memang jarang banget pakai perasaan Apanya? dalam Oh, pengambilan keputusan apapun. berarti logik semua ya. Iya, maka dari itu kadang-kadang mungkin itu sering kadang-kadang mungkin itu sering menyakiti bintang yang lain gitu. Mungkin misalnya bintang A suka sama Gemini tapi Gemini nggak suka sama dia gitu mungkin. Jadinya itu kayak bertepuk sebelah tangan terus tersakitilah bintang tersebut. Mungkin kayak gitu. Ya. Tapi kalau Gemini tuh dalam keuangan tuh apa? Misalnya kan ada sifat-sifat bagusnya Gemini. Nih kita ngasih ruang nih buat para Gemini klarifikasi gitu ceritanya. Klarifikasi, emang aku tuh good boy loh gitu. Jadi kamu jangan Iya, beresiko aku memang good gitu. boy. Gimana tuh? Ada bagus-bagusnya No, nggak? no. Manusia itu nggak ada sepenuhnya 100% good, 100% bad. Ah, betul. Selalu ada dua side dalam setiap sisi manusia. Sisi gelap dan sisi terangnya. Sekarang kan tinggal gini aja, penyesuaian aja. Kalau kita ketemu orang fake, ya kita harus menyesuaikan diri kita kayak gitu. Tapi tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya nih, dari sekian banyak nih yang istilahnya menghujat Gemini nih, Dari sisi keuangannya. saya kan nggak menghujat dari segala sisi, oh. tapi kalau misalnya dari kakak nih kan pasti tahu nih apa aja positifnya Gemini yang di karir atau di keuangan gitu. Pasti Mungkin sifat utamanya Gemini gitu Iya. yang mungkin secara kita ngobrol kalau itu kan secara ilmu perbintangan ya. Itu kan Gemini datangnya dari ilmu aku lupa namanya. Tapi yang jelas Gemini itu adalah simbol kecerdasan. Di antara seluruh bintang yang paling cerdas adalah Gemini. Dibanding bintang lain tuh punya kelebihan masing-masing loh. Misalnya kayak Pisces penyabar gitu misalnya. Atau cengeng mungkin. ada yang Pisces nggak? Pisces gimana? Oh enggak. Gimana emang benar sabar? Enggak. Dirinya aja nggak ngakuin gitu. Nggak misalnya ini terus misalnya bintang yang paling sering bintang yang paling kalau menurutku ya yang paling punya daya tarik itu yang pertama adalah Leo. Taurus, Libra, Virgo. Itu bintang-bintang yang menurutku punya daya tarik. Ini kan subjektif ya Oh, penilaiannya, nggak gitu loh. Nggak semua gitu. Tapi rata-rata aku ketemu bintang-bintang ini wanita-wanita di bintang ini pasti memiliki kayak ginilah Daya semacam tarik tersendiri. daya tarik tersendiri. Kalau aku pribadi lebih suka wanita yang kayak kelihatannya susah banget gitu loh dicari, kayak judes, kayak Judas. kayak misterius itu
aku pernah tipe Gemini kan curious ya, penasaran banget dia. Mm-mm. Makanya kalau ada yang terlalu atraktif di depan mereka, kayak mereka itu biasa aja gitu. Tapi kalau orang itu diem kayak penasaran, kayaknya kalau mau menggait seorang Gemini harus buat dia penasaran, karena bintang itu base-nya adalah simbolnya kecerdasan. Orang cerdas tuh selalu penasaran. Gitu. Jadi mungkin makanya kalau kita lihat beberapa pendiri bangsa ini, pemimpin bangsa ini kan rata-rata lahir di bulan Gemini. Iya benar. Rata-rata ya, itu karena mereka memiliki kecerdasan yang di luar rata-rata orang pada umumnya. Tapi jeleknya mereka adalah mood. Kadang-kadang ya kayak tadi misalnya aku tiba-tiba pengen jadi gini, tiba-tiba enggak gitu. Enggak. Nah itu juga yang terjadi misalnya dalam keuangan. Tiba-tiba aku kan kayak mau nabung, tapi begitu ada iklan Shopee lewat kan, pengen beli. belanja gitu. deh, kayak gitu loh. Jadi yang sifat yang tidak konsisten ini yang dibenci para pembenci Gemini ini. Mereka selalu switch gitu loh. Kayak misalnya dulu aku sering janjian sama temen kan, aku jemput kamu jam 7 ya, kita jalan yuk. Oke. Terus tiba-tiba aku jam 7 mager loh, dia datang ke rumahku, aduh males banget. pergi aja. Kesel kan Iya. orang kayak gitu sih. Tapi untungnya teman-temanku ngerti aku. Jadi kayak ya udah dah kalau gitu kita pergi aja duluan, tapi berikutnya aku nyusul gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau udah mager, males banget gitu. Tipe Gemini mungkin kayak gitu. Kalau Leo gimana, galak nggak? Kalau Leo tuh lebih ke apa ya? Kayak yang tadi dibilang gitu. Jadi kayak kalau misalnya pengen sesuatu banget tuh harus dapat itu gitu, atau enggak pengen kelihatan bagus harus bagus gitu, nggak ada miss sekalinya. Tapi kayak kalau normalnya sih ya udah biasa aja, cuman sekalinya dia ada target, emang benar-benar dia target tuh emang kayak harus itu gitu, kayak nggak bisa di plan A plan B gitu. Apalagi Leo female. Jadi kalau kita lihat Leo di kehidupan dunia liar kan, pemburu itu kan kalau di kumpulan singa itu justru singa wanita. Singa yang cowok tuh justru kayak diem aja. Jadi kalau rata-rata Leo yang aku kenal cewek itu mereka cenderung hunter tipenya gitu. Aku nggak tahu apakah Mutia seperti itu. Mutiara seperti itu. Kok aku pengen panggilnya Mutia aja terus. Nggak apa kan? Nggak apa-apa ya. Beda. Jadi kayak panggilan khusus. Gitulah apa namanya. Mereka lebih cenderung hunting gitu loh. Iya. Kalau yang cewek, karena pada prinsipnya di gerombolan singa itu yang pemburu justru yang cewek, bukan yang cowok. Mau bahas bintang lain mungkin Sagittarius. Ya, mungkin apa tadi. nih yang mau dibahas? Sagittarius. Bentar. Sagittarius itu sebenarnya adalah bintang pinter loh orang-orangnya. Tapi mereka mempunyai satu karakter, yaitu keras hati. Keras kepala. Gitu. Kalau keuangan ya, nggak disangka ternyata keuanganmu akan terus membaik seiring berjalannya waktu. Kamu juga akan mendapatkan banyak peluang untuk bisa menambah pundi-pundi rupiahmu. Asik. Selamat Sagittarius. Percintaannya kayak gimana? Percintaannya apakah akan menemukan ide bagus? Tahun ini kamu akan menyadari bahwa ketimbang bertengkar, akan lebih baik jika kamu melepaskan hubunganmu. Iya. Maksudku gitu loh, apa namanya, kadang-kadang hidup itu jangan kayak megang kaktus loh. Iya benar, meluk kaktus. Semakin kita pegang semakin sakit kan. Kadang-kadang perlu melepas sesuatu supaya. Iya. Kadang tuh kalau tarik tambang tuh terlalu lama kan sakit juga. Iya. Maksudnya kalau memang hal itu terlalu sakit untuk dipertahankan, lepas aja. Balik lagi. Nah, tapi kadang di sini kan yang namanya logika dan perasaan itu sering bertukar tempat loh. Iya benar. Kadang kita nggak tahu. Aduh, sayang banget. Tahu kenapa orang nggak mau melepas? Karena mereka tidak berani lagi memulai dari nol. Lebih ke kayak capek mulai dari nol, harus kayak tahu gimana orangnya gitu. Iya, kan, makanan favorit kamu apa gitu. Nggak apa-apa, itu justru proses yang gimana ya, menurutku menarik sih. Makanya kalau aku dulu waktu aku punya pacar putus, aku selalu luangkan waktuku 1 hari untuk move on. Nangis, kalau memang kalian harus nangis, nangislah senangis-nangisnya, bersedihlah sedalam-dalamnya. Besok saat sudah matahari terbit, hari yang baru muncul, move on. Kalau aku pribadi dulu jalan-jalan, aku naik motor terus keliling Ubud kan, terus aku menikmati kesendirianku, minum Starbucks segala macam, terus buka lagi Line. Dulu masih zaman Line deh. Oh iya.
Muka lain kan kayak yang mana nih yang jomblo? Langsung langsung hunting dia. Ah sial, ternyata semua sudah punya pacar. Lihat dari status sih ya. Iya. Status lainnya Dulu kan waktu aku masih pacaran, fotonya masih sendiri. Setelah aku pacaran ya udah berdua. Udah ada yang punya anak kayak. Udah statusnya udah ada gemboknya gitu. Iya, Gembok kayak gitu cinta. sih. Dulu zaman pet kan, tahu nggak petnya? Tahu pet. Ya, dulu aku waktu masih PDKT, aku kan lagi udah putus nih, terus PDKT lagi, terus di situ enak waktu zaman itu kayak bisa nge-tag musik kan. Sama Kodenya lagu gitu. musik. Dulu aku ingat aku dulu nge-tag istriku pertama kali pakai lagunya Raisa, Jatuh Hati. Oh, Aku tag kan. mau dinyanyiin? Terus jangan suaraku false loh. Jadi kasihan nanti Yang ngeditnya kasihan. Ngeditnya kasihan. operatornya kasihan loh, nanti telinganya kayak cancer. Kenapa cancer? Nggak, maksudnya kanker Oh. nanti, kanker pendengaran gitu, kasihan Oke. gitu loh. Zodiak apa lagi Kak? Ya, Sagittarius dulu udah kita bahas. Udah Udah tadi. ya? Terus yang sering sering nge-hate Gemini itu apa sih zodiaknya? Coba dari gini deh, Aquarius deh, dari start dari Januari deh kita bahas. Atau di bulan ini, bulan Sagittarius ya, bulan ini ya, Sagittarius sama Aquarius ya. Sagi ke Aqua ya. Iya, bintang-bintang, pokoknya bintang-bintang awal tahun tuh selalu bintang-bintang yang gini tuh. Yang Faktanya bintang-bintang yang gampang menangis. Oh ya? Karena mereka bisa kan gitu, rata-rata dekat dengan air nih. Oh gitu. Pisces kan hidupnya di air. Mana ya Kak? Aquarius nggak ada ya? Berarti dia udah Udah keluar nggak. mungkin dari zodiak. Iya. Dengar-dengar udah ada yang mau di ini kayak. Ada Dia yang listing. mau. Sama ada mau zodiak baru katanya. Serius ada Iya, zodiak ke-13? Waktu itu sih dibilang katanya ada. Oh Sagittarius udah ada. Lagi. Kan Sagittarius sudah. Aquarius. Aquarius. Sorry ya. Nah ini Aquarius. Keuangan, selalu ingat pada apa yang menjadi prioritasmu ya. Jangan sampai lupa untuk membayar tagihan. Denda akibat telat bayar bisa mengganggu keuanganmu loh. Siapa tuh yang suka pakai belanja-belanja? Kalau cinta, kamu sepertinya merasa hubungan yang sekarang telah mengekangmu dan kamu pun mengharapkan kebebasan. Bicarakan ini pada si dia dan lihat Wis. apakah dia bisa memberimu sedikit ruang. Wow. Agak kasihan ya si Aquarius ya. Berat Kayaknya, tahun yang berat 2023. Aquarius kayaknya harus melewati tahun 2023 dengan sangat berat banget. Perjuangan gitu, nggak apa-apa. Semangat sih para Semangat, Aquarius. Aquarius. Coba kita bahas Taurus deh. Istriku Taurus. Oh gitu. Ya, Tahu ya. nggak Taurus itu adalah elemennya batu kan? Jadi Berarti dia kayak batu ya? berarti batu, dan elemen daripada Gemini angin. Lawannya batu itu angin. Jadi secara kalau kita secara filosofi itu pasti akan terjadi yang namanya diskusi terus. Jadi yang satu kekeh, yang satu tipenya disiplin, yang satu tipenya angin-anginan gitu, ngerti nggak? Oh ngerti. Makanya kenapa Batu para sama- zodiak tipe angin kayak Gemini, terus apa lagi ya, aku lupa zodiak tipe angin itu, mereka itu cenderung kayak lebih mudah untuk goyah gitu. Oke. Aku sekarang mau nanya-nanya deh, Nggak jadi nih si Taurus. boleh sekali lagi ya? Taurus, kamu perlu mengambil resiko jika ingin keadaan finansialmu berubah. Apakah itu artinya minta promosi di pekerjaan, memulai bisnis baru, atau mencoba berinvestasi. Terus kalau cinta, kalau hubunganmu dengan si dia terasa stagnan, bisa jadi karena kamu dan dia punya masalah komunikasi. Jadi jangan Apakah ragu kita untuk seperti bicarakan itu? apa yang ada di pikiranmu. Coba tanyakan mungkin abis ini ya, abis Iya, podcast iya. langsung call. Ya, kayaknya nggak ada sih kayak gitu. Nggak Kita ada lancar-lancar aja selama. Dan dari sisi mungkin kita ambil positifnya aja ya dari semua ramalan ini, kayak mungkin kalau misalnya di tahun itu kalian akan menghadapi fase sulit kayak gitu ya. Mungkin itu menjadi sebuah Motivasi ya, bahwa ya. Harus lebih baik. apalagi udah diramal buruk kan, misalnya tanda kutip. Ya udah, berarti kita harus motivasi diri kita sendiri untuk kira-kira Mengantisipasi gimana. itu gitu. Iya mengantisipasi. benar. Sekarang masuk ke giliran. Oh iya boleh. Dari tadi Bentar lagi Oke. tutup sih kayaknya. bentar lagi pokoknya. kan, mumpung waktu kita sebentar lagi kan. Jadi aku sudah ditanya-tanya terus, sekarang giliranku bertanya-tanya. Karena memang dari awal aku ketemu Mutia ini selalu muncul pertanyaan di kepalaku gitu. Tolong aku. Oke. Tia, kenapa masuk Gen BIM? Kenapa nggak masuk Gen Halilintar?
Gen Halilintar sama siapa ya gitu. Karena pertama Gen B tuh yang dari aku lihat dari luar ya, dulu tuh selama kuliah tuh kayak banyak banget karena di beasiswa. Ini ada beasiswa doang nih? Ya? Dari beasiswa aja? Enggak, makanya dengerin dulu. Oke, siap, Dengerin siap. dulu dong. Biasaan sih Gemini Oke. gitu. Nah, jadi kalau kan banyak banget tuh beasiswa gitu. Tapi emang ngelihat Gen B tuh dari luar tuh kayak banyak banget kegiatannya. Jadi kayak lebih ke pengalaman gitu yang dijual gitu. Kayak dan dulu tuh kalau ngeliat beasiswa lain tuh kayak nggak ada kegiatan, paling kayak cuman webinar gitu atau seminar atau mereka kumpul gitu. Tapi kalau di Gen B tuh dulu tuh emang ngelihatnya emang banyak banget. Jadi kayak mereka juga punya proker untuk luar, untuk lingkungan, untuk sesama mahasiswa, sama untuk ikut-ikut program-program di BI gitu. Terus akhirnya ya udah deh nyoba masuk di Gen B, dan selama di Gen B pun ternyata emang benar gitu. Jadi apalagi kan aku sama teman-teman Gen B yang sekarang ini baru masuk nih pas zaman-zaman G20. Oke. Iya, jadi di Gen Berapa bulan? Kita dari bulan apa ya? Dari April ya? Lebih. Ya aku lihat April. kalian ada kegiatan kemarin di pesawat tempur nih. Wah, itu di TNI AU. Iya, Kalian jadi mau dikirim ke medan perang? ya medan perang menghadapi Hidup. iya hidup gitu. Jadi itu bekalnya gitu 3 hari gitu. Nah, kalau di kemarin tuh selama kita di Gen B tuh banyak banget Kak ada kegiatan kayak misalnya kemarin tuh di G20 tuh banyak banget kita ada partisipan gitu. Kan biasa kan kerjasama sama BI. Ya. Jadi BI juga istilah karena kita sebagai brand ambassador BI, jadi kita kayak dikasih ya space untuk kayak kita ekspor dan kita branding diri sama branding BI-nya gitu. Jadi misalnya kayak jadi usernya di G20 atau jadi peserta seminarnya kayak gitu-gitu kan, kayak cara menurutku acara G20 tuh kan kayak ya kapan lagi sih ada gitu, dan beruntung banget sih angkatan kita bisa ada barengan sama G20 gitu. Terus kalau internalnya di Gen B ini kita banyak punya proker gitu, jadi ada divisi-divisi juga. Terus tiap divisi tuh punya proker-prokernya gitu, termasuk sekarang podcast sekarang tuh dari divisi kewirausahaan gitu. Keren, divisi kewirausahaan. Punya Punya podcast yang bagus loh. Keren banget gitu, cuy. keren banget kan? Keren banget gitu. Mas yang lain iri. Nah, jadi di sini tuh ya kita lebih ke kayak kita bisa ekspor apa aja gitu, yang penting masih berkaitan sama BI gitu. Misalnya kayak kita buat konten, konten sosialisasi KRIS gitu, atau kita KRIS apa tuh? KRIS. Kok ada kepanjangannya? QRIS. Oh, QRIS. Ya, tapi tuh bilangnya tuh KRIS tahu. Oh. Bener nggak? Bener kan? Bener. Bilang tuh KRIS. Nah, kita sebagai, nah ini contohnya kita tuh sebagai. Aku kira KRIS yang masuk itu loh. Kalau QRIS ya aku hampir setiap aktivitas Saya tuh bilangnya apa sih? KRIS. Oh, I see. Kan kita banyak pakai gitu. Gitu. Jadi kayak lebih ke sama kayak FinE mungkin edukasi keuangan, kita tuh juga sesama teman-teman, karena kan yang paling gampang kita gapai dulu deh teman-teman sekitar gitu, teman-teman kuliah gitu, gimana sosialisasi dan kayak kantin-kantin di kampus belum pakai KRIS kayak gitu-gitu gitu sih. Kalau di Gen B tuh banyak kalau kegiatan yang self developmentnya kayak itu yang kemarin kita di TNI. Wow, di situ kayak kalian dikasih pelatihan fisik ya, dapat dikasih fisik, mental, dan juga digalak-galakin gitu dong. Iya dong. Bangun. Oh bener banget. Kayak gitu nggak? Bener. Ngapain kalian di sini? Oh, iya, sebutkan Pancasila kayak gitu. Itu kan juga termasuk gini ya. Tapi aku tadi tertarik yang di bagian G20. Karena itu kan event ekonomi besar ya yang ada di di Bali, dan Indonesia menjadi tuan rumah pada saat G20 kan lumayan berhasil. Terus itu tugasnya Mutia ada di site nggak waktu itu sempat di site sempat nemenin gini nggak Bu Sri Mulyani? Oh itu enggak, jadi yang masih di awal-awal bulan Kak, kayak di bulan Mei, bulan Juni gitu, itu di Gen B tuh banyak. Tapi pas hari hanya kayaknya nggak ada Gen B sih waktu itu, karena kan udah yang profesional ya semuanya gitu. Cuman yang di set eventnya dari awal-awal kayak dari meetingnya mereka tuh pasti dilibatin, kayak misalnya jadi user atau jadi kayak peserta gitu dari seminar-seminar yang gede itu loh. Jadi kita selalu dikasih ruang untuk belajar sih, terutama di G20 itu. Kan ada part persiapan itu ya, G20. Banyak banget sih itu. Ikut charge juga di situ. Iya. Kalau di BI sendiri diajarin nggak kayak makroekonomi,
kan BI itu kan sebenarnya moneter kan, untuk kebijakan moneter. Kalian dikasih insight nggak kayak misalnya ini loh inflasi, ini loh PDB yang kayak gitu? Kalau misalnya di Genbi tuh kita waktu itu ada capacity building. Oke. Jadi itu tuh kayak ada seminar gitu khusus buat kita. Jadi ada beberapa materi-materinya gitu. Cuman kalau di Genbi tuh sifatnya tuh lebih ke kayak kita belajar di lapangan, Kak. Oke. Jadi kayak dari berbagai kegiatan proker-proker kita, prokernya kan otomatis kita ngundang narasumber nih, misalnya dari keuangan apa gitu. Di sana kita belajar gitu. Jadi kayak iya, jadi sistemnya kayak gitu, sama kayak kita di kemarin di TNI AU tuh lebih ke kayak gimana kedisiplinan kita misalnya kayak gitu. Kalau di G20 tuh kita bisa belajar langsung, kayak kan di sana banyak pameran-pameran. Iya. Pameran-pameran itu ya kita bisa baca langsung kayak gimana perkembangan UMKM dan lain-lain. Sepertinya kita tidak bisa bertanya lagi dan kita bakal bakal buat podcast lagi nanti. Kita akan undang lagi khusus untuk membahas Genbi. Oke, betul. Untuk Mutia aku persilakan kembali untuk menutup. Ya kenapa nggak kakak sekalian dong? Oh, aku aja ya. Iya dong, kan jadi tadi tuh barusan aku narasumber, jadi kakak dong. Dia yang buka, aku yang nutup ya. Iya. Jadi terima kasih kepada sobat Genbi yang sudah stay tune nonton kita di podcast kali ini, dan terima kasih kepada Mutia dan tim dari Genbi yang sudah support banget acara ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat bekerja sama lebih baik lagi ya. Dan untuk next generation dari BI nanti, aku harap kalian bisa juga mengikuti jejak daripada senior-senior yang sudah lepas gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton podcast ini. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Dadah.